Inilah cara untuk melihat bukti potong PPh pasal 23 dari lawan transaksi. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, kami akan mempraktikkan bagaimana untuk melihat bukti potong PPh pasal 23 yang telah dipotong oleh lawan transaksi. Jadi di sini adalah dari sisi penerima penghasilan yang dipotong. Case-nya menyambung video sebelumnya, PTB ini menerima jasa manajemen dari PTA. Menerimanya harusnya 1 juta rupiah, namun karena ada PPh pasal 23 maka dipotongnya di 2%. Sehingga terima duit 980 ribu rupiah dan terima bukti potong 20 ribu rupiah atau 2%-nya. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak Anda untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar video yang bertujuan untuk memberikan pencerahan ini dapat menjangkau kepada pihak lain yang membutuhkan informasi ini. Cara melihat bukti potong PPh pasal 23 yang telah diterbitkan oleh lawan transaksi adalah kita login akun Cortex, akun pribadi PSI perusahaan, lalu impersonate perusahaan, lalu kita pilih dokumen dan sudah selesai. Sesimpel itu. Oke, yang pertama kita akan login Cortex. Silahkan pilih Cortex DCP. Silahkan browsing Cortex DCP di sini. Dan ini adalah bagian login untuk Cortex. Silahkan masukkan NIK orang pribadi. Sekali lagi ya, ini adalah NIK orang pribadi yang telah diberikan role atau wewenang untuk untuk melihat data bukti potong. Apabila Anda belum memiliki login ini, maka silahkan kunjungi video lengkapnya. Kami telah membuatkan bagaimana untuk cara untuk mendapatkan akun Cortex, bagaimana aktivasi Cortex, dan juga mungkin bagaimana untuk mendaftarkan NPWP di Cortex. Silakan dilihat di kanan atas video ini atau kunjungi deskripsi di bawah. Oke, kita telah masuk. Di sini yang perlu ditekankan adalah pastikan Anda masuk menggunakan orang pribadi. Dan setelah menggunakan orang pribadi di sini, Anda pilih di sini, maka Anda pilih yang perusahaan di mana sudah dilakukan pemotongan. Case-nya tadi adalah ini adalah perusahaan B, sang penerima penghasilan. Anda pilih di sini, maka akan muncul PTB di sini. Dan langkah berikutnya, simak baik-baik. Nah, lihat portal saya, lalu dokumen saya. Ya, klik portal saya, lalu dokumen saya. Anda pilih dokumen saya, maka tampilannya adalah seperti ini. Masih kosongan, tapi jangan khawatir. Anda tinggal melakukan klik refresh di sini, di kiri atas. Klik refresh di sini. Dan akan muncul berbagai dokumen yang terkait. Contohnya ini adalah bukti potong PPh unifikasi. Di sini muncul di atas sendiri nih, ada nih nomor dokumen, tanggal dokumen adalah 4 Juni 2025, jenis dokumen adalah bukti potong PPh unifikasi ya. Lalu silahkan Anda seret ke kanan, Anda tarik ke kanan. Di sini Anda tarik ke kanan, di sini ada tombol unduh ya, ada tombol unduh di bagian kanan ini. Silahkan Anda klik tombol unduh di bagian ini. Klik unduh dan akan berhasil terunduh. Inilah tampilan bukti potong PPh pasal 23 yang Anda terima ya atas penghasilan yang sudah dipotong PPh pasal 23 oleh sang pemberi pekerjaan atau sang pemberi duit ya. Sekali lagi, case-nya di sini adalah perusahaan A menggunakan jasa perusahaan B, jasa manajemen perusahaan B ya. Perusahaan A harusnya membayar 1 juta, nilainya 1 juta. Lalu perusahaan A itu harus memotong PPh pasal 23 sebesar 2%-nya, sekitar 2% atau di 20 ribu rupiah. Dan dokumen bukti potongnya adalah seperti ini.
Bukti potong ini oleh perusahaan B oleh penerima penghasilan akan bisa dikreditkan nanti di SPT tahunan. Karena ini case-nya adalah Juni 2025, maka nanti ketika lapor SPT tahunan 2025 yang dilakukan nanti di Oktober 2025, angka ini akan bisa dikreditkan. Misal PPh badan terutang Anda adalah Rp100.000 setahun, maka ini tadi sudah ada nih Rp20.000 sehingga Anda tidak perlu membayar PPh badan Rp100.000, Anda hanya perlu membayar dikurangi 20.000-nya, yakni di Rp80.000. Itu namanya adalah kredit pajak. Jadi bukti potong ini bisa dikreditkan untuk mengurangi jumlah PPh badan yang terutang. Oke, kita lihat bukti potongnya. Di sini ada nomor bukti potong, ini semua tergenerate sistem. Di sini ada masa pajak, di sini ada sifat pemotongan adalah tidak final. Status bukti potong adalah normal. Ini adalah nama Anda sebagai perusahaan yang dipotong. Lalu NPWP NIK, nama NITKU. Di sini ada jenis fasilitas, ada tanpa fasilitas, ini skema normal. Lalu kode objek pajaknya adalah 2410402, jasa manajemen. DPP-nya tadi adalah Rp1 juta, tarifnya adalah di 2%. Pajak penghasilannya adalah di Rp20.000. Dokumen dasar pemotongan adalah di ini. Bukti pembayaran tanggal 4 Juni 2025. Nomor dokumen adalah 001 ya. Dan di sini adalah identitas pemotong. Di sini adalah NPWP NIK milik perusahaan A yang memberi pekerjaan. NITKU juga perusahaan A. Nama pemotong ada pemungutnya adalah manusianya ya. Mohon maaf. Saya ulangi. Nama pemotong dan atau pemungutnya adalah perusahaan A, lalu tanggal 4 Juni, dan ini nama penanda tangannya adalah si manusianya ya, orang yang melakukan pemotongan. Dalam bukti potong ini ada tulisan seperti ini, pernyataan wajib pajak pemotong seperti ini. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti pemotongan dan atau pemungutan PPh unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tanda tangani secara elektronik. Sesuai ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa bukti pemotongan dan atau pemungutan PPh unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada bukti pemotongan dan atau pemungutan PPh unifikasi. Itulah dan selesai. Itulah tadi pemirsa bagaimana cara melihat bukti potong PPh pasal 23 dari lawan transaksi. Caranya adalah sangat mudah, silakan login menggunakan akun PIC atau akun yang diberi peran, lalu impersonate perusahaan, lalu menuju ke dokumen saya, lalu Anda klik refresh, lalu Anda pilih yang paling atas bukti potong unifikasi, seret ke kanan, Anda pilih unduh, dan inilah dokumennya. Sekian, harusnya Anda berhasil langsung berhasil karena ini sangat sederhana. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan atau kendala, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami karena kami ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, YouTube, website, Telegram, dan juga TikTok. Sekian, salam sehat dan salam sukses selalu dari Tips Pajak Media dan tipspajak.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.